Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Guru Gaul dimanapun Anda berada. Hari ini hari yang berbahagia, meskipun sebetulnya hari ini hari libur ya untuk pejabat, karena ini hari Sabtu. Tapi karena ini penting sekali dan saya bertemu dengan orang istimewa, karena itu kita bikin konten lagi sekarang. Saya sekarang sudah bersama Pak Dr. Haji Suherman SHMSI. Beliau ini adalah sebetulnya asisten daerah 1 Kabupaten Garut. Tetapi dalam kapasitas ini beliau saya minta pendapatnya karena beliau juga menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang kemarin ditinggalkan oleh Pak Totong ya. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih dulu ke Pak Totong, mantan Kadis Pendidikan yang sudah berbakti untuk pendidikan. Pengorbanan Anda insya Allah tidak akan sia-sia. Dan sekarang saya ingin menggali informasi lebih jauh karena jadi penasaran nih, karena belum ada yang definitif kan. Disambat dulu Pak Dokter, sahabat Guru Gaul ini ada yang di se-Indonesia dan ada yang di luar negeri juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gaul, salam ketemu, sehat selalu. Mudah-mudahan sahabat Gaul senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat terus. Amin. Ya. Pak Dokter, ada dua hal menarik dari tadi yang dipaparkan di acara Lokakarya tadi ya. Yang pertama berkaitan dengan kosongnya jabatan di Dinas Pendidikan. Sekarang sedang open bidding katanya. Nah, ini kami juga minta guru-guru dan para kepala sekolah tentu penasaran nih mau seperti apa nanti ke depan. Yang kedua, tadi ada sesuatu yang geli-geli memprihatinkan gitu ya. Ada kebetulan Bapak baru 4 hari sudah sidak ke lapangan dan menemukan satu kenyataan bahwa kondisi real di lapangan ternyata ada SD yang ANBK-nya ikut ke sekolah swasta kan gitu ya. Silakan Pak di. Baik, terima kasih. Sahabat Gaul yang saya hormati, rekan kami Pak Soni luar biasa, Kang Oni luar biasa. Ini saya sering mendengar ada sahabat Gaul, terutama guru Gaul dan semuanya yang gaul-gaul. Terima kasih. Dua hal yang dipertanyakan tadi tentu sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Pak Haji Totong yang sekarang di staf ahli bidang SDM. Saya kira beliau mampu juga akan membantu pimpinan karena beliau adalah masih muda dan energik, sehingga mudah-mudahan saja nanti di sana pun juga tetap dia akan mengeluarkan karya-karya. Amin, amin. Kemudian dua hal tadi yang dipertanyakan oleh Kang Son ini ya. Satu, betul bahwa ada 4 yang di open bidding hari ini. Apa saja? Yang pertama adalah Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua adalah Perkim. Kemudian yang ketiga Bankes Bangpol dan yang keempat adalah Ketahanan Pangan atau DPK Dinas Ketahanan Pangan. Nah, 4 itulah yang sekarang sudah mulai disampaikan oleh BKD terkait dengan open bidding. Terkait dengan open bidding khususnya Dinas Pendidikan. Ini soalnya paling seksi nih Dinas Pendidikan nih. Ya, semua juga paling seksi, tapi paling seksi. Dinas Pendidikan. Saya menghimbau dan menginstruksikan dan mengharapkan kepada seluruh insan-insan pendidikan dan di luar pendidikan yang punya nyali untuk memajukan dunia pendidikan di era baru dengan era digitalisasi. Nah, tentu ini adalah kami harapkan semuanya ikut. Ya, semua saya mohon untuk ikut, ada keberanian. Tapi tidak sekedar keberanian, tentu dengan kompetensinya. Sekarang memang ada 5 tahapan, Pak. Ini yang menarik, 5 tahapan ini apa saja? Yang pertama, 5 tahapan itu yang pertama adalah daftar dulu. Oh iya, harus benar. Daftar. Masa misalkan kita ingin sesuatu tidak ada daftar. Betul. Nah, di daftar itu ada yang tahap kedua, lengkapi persyaratan. Berbagai macam ketentuan yang diatur di dalam aturan untuk pembidik. Ada nggak salah satu syarat khusus untuk Dinas Pendidikan ini? Saya kira tidak ada yang mengikat secara khusus. Tidak ada ya. Tetapi ya semua juga berlaku untuk semua. Ya
di garis bawahnya adalah punya kompetensi lah ya, tentu kalau misalkan nanti itu kompetensi di untuk jabatan eselon 2 ya, eselon 2 terutama adalah dia sudah mumpuni dari segi akademisi, termasuk juga dari kemampuan itu. Oleh karena itu khususnya seperti itulah, tapi itu kan tidak terlalu dominan. Awas Pak, ini kemudian yang ketiga, kalau misalkan daftar sudah administrasi 2, dia harus mampu membuat gagasan dalam bentuk makalah. Nah itu kan makalah itu dibuat sendiri apa, mau dijadikan apa, mau dibawa kemana, harus jelas ya. Jelas. Dan ini juga harus relevan dengan visi misi yang ada di pemerintah daerah, di mana visinya adalah menuju Garut Takwa Maju dan Sejahtera. Maka dunia pendidikan tentu harus mengarah ke sana. Terlebih-lebih bahwa ada indikator yang sangat diperhitungkan dalam rangka meningkatkan IPM. Oh iya, IPM ini yang selalu menjadi persoalan kita. Karena itu menjadi. Tapi sebetulnya IPM itu bukan hanya sekedar pendidikan saja, tetapi semua komponen yang terlibat. Di sana kan ada mutu kesehatan, di sana ada daya beli. Tetapi ya kualitas manusia yang ditentukan. Oleh karena itu pendidikan ini sangat penting. Terutama juga ini ada peran warga masyarakat semua untuk membantu, karena pendidikan itu bukan tanggung jawab hanya kepala dinas, seluruh stakeholder masyarakat bertanggung jawab. Berarti angka partisipasi masyarakat itu harus dipentingkan. Bahkan Pak Ridwan Kamil menunjukkan kan ketika kita menjalankan pendidikan itu harus betul-betul faktaheli. Artinya adalah keterlibatan semua pihak harus terjamin di sana. Nah, kalau misalkan sudah buat makalah, nanti makalah itu kan oleh para penguji akan dites, penguji dites, dipresentasikan di mereka. Nah setelah itu kemudian nanti akan diuji. Tahap berikutnya adalah kompetisi manajerial, kompetisi kultural, kompetensi sosial, dan itu semua juga akan. Nah barulah di sana setelah itu nanti akan keluar 3 terbaik. Oh 3 terbaik. Jadi harus lebih dari 3 dong. Oh iya, kita harus makanya berkompetisi di sana. Berbastabikul haratah di sana berlomba-lomba. Jadi jangan sampai saya titip, jangan sampai ada fenomena atau kesan wah ini nggak ada. Saya yakinkan bahwa pimpinan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda tidak ada dalam jabatan manapun mengarahkan atau mengkondisi ke segala macam. Ini tolong untuk digarisbawahi. Oleh karena itu kepada seluruh kader yang punya kemampuan dan kesempatan, ayo daftar dan ikut. Kalau ini dari strata kepegawaian nih Pak Dokter, barangkali ini ada teman-teman di daerah yang punya nyali juga tadi Pak Dokter, ini kan tidak menutup kemungkinan ya dari wilayah selatan misalnya ada yang punya nyali. Ada syarat golongan nggak, minimal golongan? Itu pertama tentu kalau di administrasi kan ya. Pertama dia minimal sudah 4B. 4B. Kemudian juga misalkan dia adalah tentu kalau pendidikan sudah ini kan. Jejak rekamnya itu tadi gambarkan. Semua ada, tinggal checklist kalau dia ada segala macam. Jadi kesempatan penting, dan bahkan sekarang Pak yang open bidding ini membuka dan jalur-jalur lain. Membuka Pak, sangat luar biasa. Dan katanya dari luar kota juga dibuka ya? Oh iya, jangankan dari Garut. Ya saya mengharapkanlah dipenuhi oleh teman-teman dari Garut. Garut. Garut ini kan sumber dayanya bagus ya. Luar biasa, hebat Pak. Apalagi baru saja saya luar biasa. Harapan Pak sebagai Asda nih, karena Bapak kan bidang organisasi ini yang juga membidangi ya. Ada dalam pembinaan di bidang pendidikan. Harapan Bapak sebagai top manajemen apa kira-kira dengan open bidding ini? Ya tentu harapan kami adalah lahirlah kader-kader yang akan mampu membawa pendidikan ke depan sebagai pertanggungjawaban yang akan menyelesaikan program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, terutama mengejarnya target-target yang ada di dalam RPJMD. Dan salah satunya kan IPM itu sangat ini. Kemudian saya yakin dan percaya. Yang kedua juga harus mampu merencanakan dan mendesain lembaga pendidikan ini lebih makro itu ya, sehingga pembinaan ke depan itu tidak lagi. Nah kemudian yang ketiga saya harapkan bahwa pendidikan ini harus menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Garut. Tentu seluruh jenjang usia ya, tidak hanya pendidikan dasar saja. Iya tidak, dan mulai. Jadi artinya dinas pendidikan ini sebetulnya harus juga menggarap yang
usia di atas usia pelajar ya? Ya, usia bukan hanya sekedar lembaga formal, non formal ya, karena ada melalui non formal itu ya. Oke, itu tadi tentang dinas. Jadi sahabat Guru Gaul dimanapun Anda berada, terutama Anda yang merasa punya kapasitas, punya kapabilitas, dan Anda punya nyali, kata Anda tadi, punya nyali untuk daftar, silakan daftar. Tapi waktunya terbatas kan, berapa hari ini? 4 hari, ya 5 hari. 5 hari ya? 5 hari. Jadi sampai tanggal berapa nih itu? Ya kalau nggak salah itu hari kerja ya, misalkan kalau diumumkan hari tanggal 19, baru 19. Kemudian karena libur hari Sabtu berarti tambah lagi 4 hari Senin Selasa Rabu. Berarti sampai Rabu nih karena ini konten ini akan kita upload dari ini nih. Yang jelas lihat aja di website BKD ya. Itu sudah jelas. Kalau misalkan ditampilkannya tanggal 9, tanggal 19 berarti 19 21 22 23 24 25. Ada target jumlah pendaftar enggak? Enggak ada ya. Ada. Pokoknya kalau sudah waktunya habis ya udah tutup saja. Tapi kan pada saat seleksi administrasi pun juga nanti akan terseleksi. Misalkan ada orang yang punya keberanian baru 4A, wah itu juga. Atau misalkan dia belum pernah memegang ini juga baru. Jadi patokan 4D-nya tidak jadi syarat utama ya. Syarat ini itu diantaranya untuk jabatan ya. Nah tadi yang menarik lagi yang itu tadi masih ada SD negeri yang fasilitas komputer. Benar begini sebetulnya kalau saya melihat bahwa kan UNB itu kan sudah digelontorkan pemerintah sejak tahun 2019. Kan sudah digelontorkan 2019. Sekarang AKM. Iya awalnya kan UNBK. UNBK itu kan salah satu langkah pemerintah untuk melakukan ujian melalui komputerisasi. Nah sekarang di tahun 2020 ini kan sekarang ANBK, Asesmen Nasional Kompetensi berbasis komputer. Nah ANBK ini kan dijalankan sekarang ini, karena dia konsisten langsung ke pusat. Bukan hanya siswa kalau saya lihat ini, termasuk juga guru sekolah. Nah untuk mendukung itu, kami sangat mengharapkan untuk mendukung itu fasilitas sudah terpenuhi. Sekolah ya paling tidak, karena memang dari sejak awal sudah ada perencanaan yang matang paling tidak. Nah sampai kemarin pada kenyataannya kami terima kasihlah kepada swasta gitu. Jadi masih ada sekolah yang bisa bergabung. Kalau bergabungnya dengan sekolah-sekolah lagi tidak ada masalah. Kalau kita dengan ke swasta, kalau negeri ke swasta, harusnya swasta ikut ke kita. Ini sebuah ironi ya gitu ya. Tapi inilah sebuah realita. Itu kan yang harus kita terima Pak. Itu menjadi harus menjadi tantangan. Maksud saya ini untuk Kadisdik ini yang baru ya. Itulah. Maka Kadisdik yang baru harus mampu menjawab. Walaupun saya baru 4 hari melihat, mungkin ini karena keterbatasan. Nah makanya dari sejak awal perencanaan itu harus sudah. Tapi kan kalau lah keterbatasan anggaran di pemerintah itu karena sudah biasa lah. Tetapi kan ada peran-peran masyarakat yang tadi kata Pak Dokter itu. Bagaimana MBS-nya mungkin berjalan nanti ke depan? Artinya kita tidak usah ragu Pak. Ketika kita merencanakan kemudian bahwa di sekolah itu harus ada ini segala macam, mari kita seluruh stakeholder aja. Dan nanti kan apa yang disampaikan oleh di dalam undang-undang sudah jelas bahwa tujuan pendidikan itu dengan adanya gotong royong, kebersamaan. Saya kira kan sekarang ini saya juga sekarang ada anak yang bawa laptop karena betul. Dan kita nggak usah ragu, demi untuk memajukan. Tetapi dinas sendiri harusnya sudah. Pertama adalah mensosialisasikan. Jadi mensosialisasikan bahwa ini adalah tahun sekarang ini bahkan tahun ke depan bahwa ujian itu bersifat komputer. Sementara fasilitasnya kurang, mohon mari kita sama-sama apa pinjam pakai dan lain sebagainya. Jangan sampai ini menjadi menghambat. Kemarin juga kami karena ini ujian ANBK ini
kemarin itu kan langsung ke pusat, sehingga kalau misalkan ada gangguan maka kami kemarin juga langsung koordinasi dengan PLN. Tolong kalau ada rencana-rencana pemutusan, saya mohon untuk jadwal dari mulai tanggal 11 sampai tanggal 24 agak sedikit ditahan di siang hari. Lebih baik kalau misalkan perbaikan di malam hari lah, karena memang siang hari sedang ada. Ternyata pihak PLN juga respon, terima kasih dan sebagainya. Nah ini juga kan ada selain kendala arus listrik, juga sinyal nih Pak. Nah yang ke daerah ini gimana? Alhamdulillah sebetulnya. Ini menarik sebetulnya. Yang kita impi-impikan mau ngomong ini ke pemerintah. Ayo Pak Asda sekarang. Alhamdulillah sebetulnya pemerintah Kabupaten Garut, Pak Bupati sangat luar biasa, terutama untuk membantu bagaimana di daerah terhadap kelangsungan daripada komunikasi, sehingga melalui Kominfo di seluruh jalur. Kan kemarin Pak Bupati share langsung di Garut mana itu, di daerah mana, sampai ke Amerika dan sebagainya. Jadi dalam rangka mendukung itu, terus terang Pak Bupati sudah ini masih ada beberapa titik satuan pendidikan yang memang tidak bisa menangkap sinyal gitu ya. Sampai sekarang nih Pak. Nah seperti itulah yang harus kita mungkin nanti di FGD-kan Pak. Artinya dibicarakan. Saya kira termasuk rapot mutu mungkin ya. Tidak pernah kita bicara tentang itu ya. Pak Bupati tidak pernah bicara rapot mutu. Mari kita bicarakan rapot mutu ya. Mudah-mudahan aja lah ya. Saya yakin lah. Kita doakan lah ya. Amin. Betul-betul visioner, benar-benar gitu ya. Saya kira Pak Bupati juga semangatnya ke pendidikan cukup tinggi, karena itu perlu juga diberi masukan barangkali hal-hal yang jadi hambatan di pendidikan ini ya. Betul Pak, seperti halnya maaf ya, Pak Bupati sering mengingatkan, cobalah seluruh SKPD itu paling tidak ada ikon yang bisa dibanggakan. Ada keunggulan ya. Macam sekarang kan di kami hampir seluruh kantor kecamatan dulu kan kantor kecamatan tuh sekarang bayangkan. Tapi jangan keunggulannya banyak masalah ya. Banyaknya masalah jangan. Insya Allah kemudian juga sekarang kami diinstruksikan untuk di tingkat kelurahan. Nah, mudah-mudahan juga gedung lembaga pendidikan pun juga ini menjadi. Saya kira ini sangat penting lah, banyak dilakukan untuk berkomunikasi, berkolaborasi dalam rangka untuk kemajuan lembaga pendidikan. Terakhir, Bapak kan menjabat masih 1 bulan ke depan sebelum ada pejabat baru ya. Kira-kira apa rencana yang akan dilakukan setelah melihat realita di lapangan seperti begini? Yang pertama tentu saya, karena sekarang ini darurat kepala sekolah. Tentu dalam waktu yang tidak lama. Dan pengawas juga. Termasuk juga. Karena kan baru melihat ke sekolah mah Pak Abi ngajagang, bisa Abi gitu ya. Nah inilah Pak Bupati sudah mengingatkan kepada kami segera, dan alhamdulillah juga para korwil termasuk juga teman-teman di sini, karena memang ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Jadi pada intinya adalah orang-orang yang sudah mengikuti pelatihan atau ujian dan ada kesempatan, maka segera untuk dilakukan pemenuhan untuk kepala sekolah, termasuk juga pengawas. Akan sidak nggak ke daerah-daerah? Kemudian yang kedua, kalau sidak kan masih memantau saya. Besok juga Abah boleh ikut lah Siap. Benar saya orang yang siap ke lapangan. Kemarin ke lapangan. Saya tahu beliau karena beliau ini jadi ngadunungan 2 kali jadi dunungan saya nih. Waktu di Humas beliau ke Pak Humasnya. Sekarang di distrik beliau jadi PLT juga. Terima kasih lah ya. Tidak usah melihat lama dan sebentarnya, tapi kita lakukan actionnya itu yang terpenting ya. Punya momentum dan punya makna. Seperti maaf ketika kami datang ke sini, kami melihat masing-masing ruangan sudah bagus, ruangan bagus segala macam. Ketika ke pengawas gitu kan, saya pengen ke lapangan, kemana gitu. Di sini nggak ada. Seperti itulah. Insya Allah besok doanya saja. Mudah-mudahan. Amin. Alhamdulillah nih. Ada paling tidak untuk ambil wudhu lah seperti itu. Betul. Mungkin kemarin juga bukan tidak dilaksanakan karena memang banyak harapan dan sebagainya. Saya juga berharap ruang pengawas itu fasilitas yang lainnya juga diperhatikan. Itu kan
salah satu pengawas itu kan Iya. sebagai penjamin pendidikan bentuk salah satunya untuk menjamin mutu pendidikan pengawas. Kalau sekarang ini mutunya kurang bagus, pengawasnya. Tapi kalau lihat kondisinya begitu pantas aja kan gitu ya. Tidak juga lah gitu ya. Oke, sahabat guru gaul dimanapun Anda berada, ini menarik nih obrolan tapi salam karena guru bergaul karena beliau ini bukan orang yang santai dan banyak kegiatan, ini juga Bu Hajinya ditahan dulu. Kasihan nih Bu Haji. Sampai di sini dulu sahabat guru gaul dimanapun Anda berada. Nanti kita kalau ada momentum kita ingin berdialog lagi dengan Pak Asda 1, Pak Dr. Haji Suherman SMSI dan sekarang juga pejabat PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Sekian, mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan ada manfaat untuk Anda sekalian, terutama untuk orang-orang yang punya nyali untuk daftar jadi Kadisdik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Gaul Indonesia. Guru gaul hebat. Guru gaul tangguh. Guru gaul kuat. Dan guru gaul senantiasa eksis.